Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas seni budaya. Pada semester kali ini kita akan belajar tentang apresiasi karya seni teater. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Mengidentifikasi konsep, teknik, dan prosedur pemeranan seni teater sesuai dengan kaidah seni teater modern. Kedua, melakukan latihan teknik dan prosedur pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Ketiga, memahami teknik pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Keempat, memahami karakter tokoh pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Baiklah, kita masuk kepada materi. Apa itu teater? Mungkin Anda semua sudah pernah melihat teater atau sudah pernah menonton, bahkan menjadi aktor itu sendiri. Nah, apa itu teater? Teater berasal dari kata teater. Dan teater ini berasal dari bahasa Yunani yaitu theatron, yang berarti tempat pertunjukan. Secara arti luas, teater adalah segala bentuk tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Misalnya, wayang golek, lenong, akrobat, debus, sulap, reog, dan sebagainya. Jadi secara luas, apapun bentuk pertunjukan seni yang dipertunjukkan di depan orang ramai ataupun halayak ramai itu dikatakan teater. Nah, secara khusus atau secara sempit, teater itu adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak dengan media percakapan, gerak, laku, dan didasarkan pada naskah tertulis dengan diiringi musik, nyanyian, ataupun tarian. Jadi, secara tersebut itu adalah sebuah kisah kehidupan yang ditampilkan di atas pentas atau dipertunjukkan di depan orang banyak dengan menggunakan naskah. Atau bisa diiringi dengan iringan musik ataupun dengan iringan tarian. Secara umum, teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang diwujudkan dalam suatu karya seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Itulah arti dari teater. Kemudian kita masuk kepada unsur-unsur teater. Unsur-unsur teater itu terdiri dari 1. Tubuh manusia sebagai unsur utama. Kedua, gerak sebagai unsur penunjang. Ketiga, suara sebagai unsur penunjang. Keempat, bunyi sebagai efek penunjang. Kelima, rupa sebagai unsur penunjang. Keenam, lakon sebagai unsur penjalin. Nah, baiklah. Yang pertama adalah tubuh manusia sebagai unsur utama. Jadi maksudnya di sini adalah manusia itu sendiri atau aktor itu sendiri sebagai unsur utama dari teater itu sendiri. Nah, tanpa adanya manusia atau tanpa adanya aktor, maka teater itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dimainkan, tidak bisa dipertunjukkan. Yang kedua, gerak sebagai unsur penunjang, baik itu gerak tubuh, gerak suara, gerak bunyi, dan gerak rupa. Jadi penunjang ini adalah untuk mempertegas dari unsur utama tersebut. Seperti gerak tubuh, bagaimana kita mengekspresikan, membahasakan dari naskah tersebut sampaikan kepada penonton. Bagaimana bentuk tubuh kita? Seperti sedih. Sedih itu seperti apa? Bahasa tubuhnya. Atau ketika kita marah, bagaimana vokalnya? Bagaimana suaranya? Itu sebagai gerak. Kemudian adalah suara sebagai unsur penunjang. Ada kata, dialog, ataupun ucapan pemeran. Jadi unsur penunjang di sini adalah mempertegas dari cerita, dari ekspresi tadi, dari manusia itu sendiri. Seperti kita marah. Mungkin dengan ekspresi kita bisa kita contohkan dengan tatapan dengan mata yang besar. Ya.
Atau ketika kita sedih, kita mungkin dengan diam. Terkadang hal-hal seperti itu tidak bisa dibaca oleh penonton. Jadi dengan suara di sini, dengan kata di sini akan memperjelas. Contohnya mungkin seperti kita lagi sedih, kita menangis, atau kita berteriak. Jadi penonton tahu, oh ini pemeran ini atau aktor ini sedang memerankan orang yang lagi marah, atau dia lagi sedih, dia menangis. Itu suara ataupun ucapan. Ketika kita menunjuk, contoh kita ketika menunjuk, nah kita kan nggak tahu maknanya, menunjuk seperti apa. Tapi dengan ini kita suruh pergi, bisa itu kata marah, atau kita dengan memukul meja. Seperti itu. Jadi itu sebagai suara sebagai unsur penunjang. Kemudian ada bunyi sebagai efek penunjang. Jadi efek sama dengan suara tadi itu untuk memperjelas, menguatkan apa yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Seperti bunyi benda, efek dan musik. Ketika kita berada, mungkin kita akan membicarakan tentang keadaan suatu malam hari. Ya. Bisa kita gunakan dengan efek-efek bunyi-bunyi musik jengkrik atau bunyi-bunyi yang lainnya. Atau kita berada dalam keadaan hujan, bisa kita dengarkan dengan bunyi rintik-rintik hujan. Jadi dengan hal seperti itu orang akan mengetahui, penonton akan mengetahui bagaimana suasana yang sedang kita perankan. Itu bunyi. Kemudian adalah rupa sebagai unsur penunjang. Di antaranya adalah cahaya, dekorasi, rias dan kostum. Nah, contohnya cahaya. Ketika kita memerankan dalam keadaan sedih, mungkin cahaya yang kita gunakan adalah cahaya yang redup, cahaya-cahaya yang apa? Nah, ketika dia menggambarkan tentang konflik, kita bisa menggunakan cahaya-cahaya yang lebih terang, mungkin dengan warna merah. Atau menggambarkan suasana dalam malam hari, mungkin kita menggunakan lampu-lampu yang redup. Kemudian untuk dekorasi, kita menggambarkan tentang keadaan di mana, di suatu desa atau di suatu kampung. Jadi dekorasi ini akan menggambarkan, menjelaskan tempat kejadian peristiwa yang akan kita perankan. Kemudian rias dan kostum. Rias dan kostum itu memperkuat karakter dari pemeran itu sendiri. Contohnya, dia sebagai orang tua, mungkin dari suara dia bisa menirukan. Tapi untuk memperkuatnya dikuatkan dengan rias, dikuatkan dengan kostum. Bagaimana kostum orang tua, bagaimana rias orang tua. Meskipun yang memerankan itu adalah anak-anak muda. Jadi dengan rias besar ini akan memperkuat kalau dia itu memerankan karakter orang tua. Kemudian adalah lakon sebagai unsur penjalin, yaitu cerita. Baik itu cerita fiksi maupun narasi. Jadi lakon di sini atau cerita di sini adalah penjalin dari babak satu ke babak lain. Apa yang mau kita sampaikan kepada penonton? Apa yang ingin kita ceritakan? Apa yang ingin kita perankan? Contoh mungkin kita akan menggambarkan tentang cerita dongeng atau kejadian-kejadian nyata. Jadi dibuatlah sebuah lakon ataupun naskah. Dan untuk pertemuan hari ini Bapak cukup sampai sekian. Kita sambung minggu depan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.